Jangan sangka waktu dia air aja, kalau sungai gitu kelihatannya dia tenang, itu di bawahnya bergejolak. Iya kan? Malah kalau air yang kelihatan kayak di sini kan rata-rata kita bahas Cinangneng dari tadi, itu kan airnya banyak batu dan arusnya kan deras biasanya, ya kan? Itu kelihatan arusnya deras. Tapi kalau yang tenang, kalau kita ceramah ke Kalimantan, ke sungai-sungai yang besar, ya mungkin kelihatan dia sepertinya nggak ada masalah gitu, nggak ada problem. Tapi di bawahnya itu mungkin ada pusaran air yang kalau kita masuk ke dalamnya bisa jadi akan menyebabkan seorang tenggelam, gitu ya. Nah, boleh jadi kita melihat sepertinya orang ini diuji terus gitu kan, karena ujiannya nyata, kemiskinan gitu. Karena kalau kemiskinan kan orang pasti meyakini itu adalah ujian. Ya. Tapi kalau kekayaan, nggak ada yang bilang saya ini lagi diuji dengan kekayaan gitu ya. Dan orang juga kalau ditanya mau dipilih diuji dengan kemiskinan atau dengan kekayaan, orang pasti akan bilang mendingan saya diuji kaya aja deh Pak. Ya. Karena kalau diuji dengan kemiskinan saya capek. Tapi secara umum orang yang diuji dengan kemiskinan jauh lebih selamat daripada diuji dengan kekayaan. Kayak dia kelihatan lurus-lurus aja, ya. Padahal mungkin di situ ada gelombang yang besar, yang dahsyat. Nah, ini kembali kepada keimanannya dia. Kalau dia memang seorang yang memiliki keimanan, maka mungkin saja justru dia itu orang yang imannya tinggi, karena bisa jadi nggak kelihatan sama orang dia lagi diuji, gitu kan? Kayaknya dia mah aman-aman aja. Padahal ya dia mampu mengcover, ya mungkin menyembunyikan, ya kan, luka-luka yang ada pada dirinya gitu kan. Memang kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi para nabi dan para pengikutnya, berarti kan ini generasi sahabat, itu pun diuji dalam perjalanan kehidupan sampai mereka mengatakan kapan sih datang pertolongan Allah. Berarti kan ujian ada menimpa mereka. Dan bahkan dalam hadis dikatakan para nabi itu ujiannya paling berat. Ya, maka al-amsal fal amsal. Ya, artinya ya kalau ini nabi, sahabat ini, ya, dan orang yang malah agamanya bagus, biasanya ujiannya juga berat. Ya, bahwa kita ini yubtala ala hasabi dinihi. Artinya diuji berdasarkan kekuatan imannya. Jadi begitu dia diuji, lulus, naik berikutnya ujiannya pasti lebih tinggi lagi. Kalau dia sih mungkin juga sih orang kayaknya pelet aja, ya dia sih diuji begitu aja udah gagal, udah deh, ya kan. Memang derajat dia di situ. Mungkin juga ada yang seperti itu. Tapi kalau pertanyaan tadi apakah karena dia nggak punya iman, jawaban selalu bisa iya, bisa tidak. Ya kan, tergantung. Karena kita harus mendekat sama dia. Bagaimana dia menghadapi cobaan itu? Ya dengan enjoy, dengan santai, akhirnya seperti terlihat tidak ada riak dan gelombang. Nah, tapi mungkin ada, dia ini memang udah kalahan deh. Dia sih memang udah, ya orang nggak diuji aja dia udah ini, ya. Dan bisa jadi karena memang mereka juga nggak punya iman. Jadi jawaban tadi bisa iya, bisa tidak. Iya. Ada istilahnya sekarang tuh duck syndrome, gejala seperti bebek. Bebek tuh kayaknya tenang aja, padahal kakinya di bawah bersusah payah untuk menjaga dia tetap tenang, ya. Bisa tetap berenang gitu. Tetap berenang. Atau tetap diving gitu ya, mengambang. Iya. Di air gitu. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu sebesar apa sebenarnya cobaan orang yang terlihat tenang itu, ya. Benar. Iya. Oke. Nina, mungkin ada yang mau ditambahin atau dikurangin? Dikurangin aja. Enggak ada, bercanda. Jadi gini, Bah. Nina punya teman, dia karirnya bagus, punya anak, sempurna lah dari segi perempuan perfect. Tapi ujiannya dia adalah kenapa suaminya tuh selingkuh? Kok gitu, ngelirik? Itu pas enggak kan, maksudnya enggak kayak gitu, Ci. Solehah, Ci. Soleh. Pantesan bingung mana istrinya.
Dia hanya bilang suami soleha. Enggak, Cing, enggak. Ya. Ya beneran itu orang lain. Orang lain, gitu. ya. Iya. Seperti itu, Bah, pertanyaannya, Bah. Jadi ujiannya justru ada di suami. Dan Iya. banyak yang bilang juga suami itu ujian itu biasanya datang dari orang-orang terdekat. Nah itu benar gak termasuk suami ini? Ya bisa juga, ya bisa. Karena kalau ada hadis, ini populer banget kemarin bilang ipar itu adalah maut, alhamu al maut, ya kan? Ya itu kan yang terdekat ya. Kadang karena deket, sering ketemu, itu bisa juga menyebabkan misalnya kemarahan, pemutusan silaturahim, atau mungkin juga karena pepatahnya Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Ya mungkin akhirnya jadi pernah kita ada kasus kayak gitu, ya. Jadi seorang itu akhirnya menikahi adik iparnya lagi sebagai istri kedua. Padahal kan ini dalam agama nggak boleh. Wa antajma' baina al-ukhtayn, ya.